keluar terus-menerus. Syarat yang keempat yang bisa dihukumi haid, syarat yang keempat, kami ulangi lagi, keluar setelah masa minimal suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lir rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Teman-temanku alumni santri Pondok Pesantren Al-Munawwar dan simpatisan masyarakat yang pada hari ini kita masih aktif di pembelajaran terkait masalah haid atau menstruasi. Kita lanjut rincian masa pemisah yang kurang dari 15 hari. Contoh yang kedua, bila sebagian darah kedua di dalam rangkaian masa 15 hari dari permulaan keluarnya darah pertama, sementara masa pemisah ditambah dengan darah pertama kurang dari 15 hari, maka semua darah yang keluar itu dihukumi darah istihadhah. Kita lihat di contoh sebelah kiri. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 mengeluarkan darah, kemudian tanggal 7 sampai tanggal 12 mengeluarkan darah, dilanjut hari ke-13 sampai 18 kok mengeluarkan darah. Ini semua dihukumi haid, dihukumi istihadhah. Mohon maaf. Kenapa? Karena darah yang kedua itu masih di dalam rangkaian masa 15 hari terhitung permulaan keluarnya darah pertama tadi. Makanya sementara masa pemisah ditambah dengan darah yang pertama tadi masih kurang dari 15 hari. Itu disebutkan di dalam kitab Hasyiah Qulyubi. Kemudian contoh yang ketiga, yang bagian C, rincian masa pemisah yang kurang dari 15 hari bila darah kedua di luar rangkaian masa 15 hari, yang tadi di dalam, sekarang di luar masa 15 hari dari permulaan haid pertama, atau jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari, sementara jumlah masa pemisah ditambah dengan darah kedua itu tidak lebih dari 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah fasad atau darah kotor. Kita lihat lagi contoh yang selanjutnya di samping kiri saya. Tanggal 1 sampai tanggal 3 mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 15 kok tidak mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 16 sampai tanggal 18 kok mengeluarkan darah lagi, maka hukumnya berbeda-beda. Darah yang pertama tadi keluar selama 3 hari 1 sampai 3 tadi itu dinamakan darah haid. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 15 itu dihukumi suci, dan yang tanggal 16, 17, 18 itu dinamakan darah fasad atau darah kotor. Kalau kita lihat contoh yang kedua, kalau masih bingung, contoh yang kedua, tanggal 1 sampai tanggal 6 mengeluarkan darah, kemudian tanggal 7 sampai tanggal 15 tidak mengeluarkan darah, kemudian tanggal 16 sampai tanggal 17 2 hari mengeluarkan darah, tanggal 18 suci lagi. Ini beda-beda cara menghukuminya. Kita harus tahu sebagai santri Al-Munawwar bahwa contoh yang kedua ini, yang tanggal 1 sampai tanggal 6 itu dihukumi haid, kemudian tanggal 7 sampai tanggal 15 dihukumi suci, kemudian tanggal 16 sampai 17 itu darah kotor, 18 itu suci lagi. Kenapa kok seperti itu? Kita tadi sudah mengetahui bahwa bila darah kedua sudah di luar rangkaian darah kedua di luar rangkaian 15 hari, terhitung permulaan haid pertama maksudnya,
ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari, sementara jumlah masa pemisah ditambah darah kedua tidak kurang dari 15 hari, haidnya tidak kurang dari 15 hari, maka darah yang kedua dihukumi darah fasad atau darah kotor. Teman-temanku semuanya, Pondok Pesantren Al-Munawwar atau alumni, simpatisan, seluruh masyarakat yang melihat foto ini atau mungkin melihat video ini, kalau memang kurang paham kita lihat diulang lagi, kemudian kalau sudah paham ya alhamdulillah, kalau belum ya diulang lagi. Kalau memang belum, kita coba lihat yang contoh yang ketiga. Rincian masa pemisah yang kurang dari 15 hari, yang D. Bila jumlah masa suci pemisah ditambah darah kedua melebihi 15 hari, maka sebagian darah kedua dihukumi darah fasad. Artinya untuk menyempurnakan masa minimal suci pemisah, dan sisanya dihukumi haid yang kedua bila memenuhi ketentuan haid tentunya. Kita lihat contoh sebelah kiri saya, 3 hari tanggal 1 sampai tanggal 3 mengeluarkan darah, tanggal 4 sampai tanggal 15 kok suci, di luar rangkaian berarti tanggal 16 sudah tanggal 16 sampai tanggal 21 contohnya itu kok mengeluarkan darah. Nah ini yang panjenengan semua mengetahui, yang panjenengan semua harus ketahui bahwa darah yang keluar tahap kedua itu dibagi menjadi 2 karena melebihi batas 15 hari. Artinya tanggal 1 sampai tanggal 5 itu dihukum, tanggal 1 sampai tanggal 3 itu dihukumi haid, tanggal 4 sampai tanggal 15 itu dihukumi suci. Nah, darah yang kedua ini dibagi menjadi 2. Artinya tanggal 16 sampai tanggal 18 itu dihukumi kotor atau darah fasad. Yang 19 sampai 21 itu dihukumi haid. Ketentuannya memang seperti itu. Kita lihat di kitab Nihayatul Muhtaj juz 1. Nanti contohnya akan seperti itu. Kalau masih kurang paham lagi, kita contoh satu lagi. Contoh satu lagi. Tanggal 1 sampai tanggal 10 mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 20 suci. Tanggal 21 sampai tanggal 25 ditambah 20 jam, katakan wes ditambah jam 20 jam, maka yang penentuan darah itu yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dihukumi haid, tanggal 11 sampai tanggal 20 itu dihukumi suci. Nah 21 keluar tadi Pak. Nah 21 sampai tanggal 25, tanggal 25 loh. Oke, ketika umpama tanggal 1 jam 1 siang, berarti nanti tanggal 25-nya ya juga jam 1 siang. Itu mulai 11 tadi sampai tanggal 25 itu dihukumi haid. Senajan tanggal 21 mengeluarkan darah. Tapi yang lebihan 20 jam tadi itu namanya darah kotor. Nah, itu yang perlu diketahui para santri Pondok Pesantren Al-Munawwar. Maka penentuan hukum ini apabila masa keluar yang darah yang kedua setelah dikurangi untuk menyempurnakan masa minimal suci, sisanya tidak lebih dari maksimal haid atau 15 hari. Dan jika melebihi 15 hari, maka perempuan tersebut dihukumi mustahadoh. Dan ketentuan hukumnya disesuaikan dengan pembagian mustahadoh yang akan datang. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 31, cetakan Darul Fikri. Mungkin itu teman-teman
alumni, teman-teman santri Pondok Pesantren Al Munawwar, atau simpatisan, masyarakat umum, mungkin ada yang belum paham, bisa diputar lagi videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa di share, nanti biar teman-teman tahu. Kalau memang teman-teman belum paham, maka bisa di komen di webnya. Gitu, okay? Terima kasih dari saya, kurang lebih maaf. Minggu depan kita ketemu lagi. Ihdinas siratal mustaqim wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.